Selama manusia tidak mempunyai hubungan baik dengan Allah, tidak mempunyai hubungan baik dengan sesama manusia, dia akan tetap tercatat menjadi orang yang hina. Allah berfirman, "Dzuribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Mereka yakni manusia akan diliputi kehinaan dimanapun saja berada, illa bihabli minallah, kecuali manusia yang mempunyai hubungan baik dengan Allah, wa habli minan nas, yang kedua mempunyai hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah Ramadan kemarin udah cukup. Secara vertikal, yang mau berpuasa, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan catatan pertama beriman kepada Allah, yang kedua niat mencari pahala, mencari ridho Allah, maka dosa-dosa yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu. Yang mau berpuasa sing gak poso yo tetep duwe dosa. Makanya bulan Ramadan kemarin kita berfastabiqul khairat, makanya seneng cepet itu udah gak menjadi rahasia lagi. Anak muda seneng cepet, saya jadi imam harus imami cepet. Kalau senang sedang, saya juga sedengan. Kalau yang kalem biasanya orang tua. Anak muda itu seneng kalau tarawih cepet. Makanya saya jadi imam di Surabaya, setiap Ramadan pasti pindah masjid musola. Sebabnya apa? Karepe makmum taknut. Anak muda seneng cepet, saya datang langsung disapa, "Assalamualaikum Kiai, inna a'toina." Ya sebab mulai awal sampai entek surat inna a'toina sama kulo. Lu kok seneng cepet diimami kalem? Biasanya malah niteni imam. Habis buka lihat jadwal imam terawih, siapa yang jadi imam, didelok. Aduh, imam ini jam 12 selesainya. Terus males gak terawih ngulon, tak ngetan nih. Di jalan ketemu temennya, lu terawih nang tidak ngetan, lu kok gak ngulon, biasa ngulon. Ojo ngulon, kenapa? Jam 12 selesainya. Lu mosok iyo imami kemuenye orang itu membacanya itu kalem, suratnya panjang-panjang. Gak percaya terawih ngulon. Terus sing diomongi gak percaya terawih ngulon tenan delala sing imami wong itu wek. Yang dibilangi nggak percaya sholat lu gremeng jam 12 nyapo terawih ngulon nih mah. Alaihi waladhdallin. Amin. Kesuwen ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tuh mapek musuh imam rek. Yasin dibaca nanti rakaat kedua waqiah. Terus males gak terawih ngulon, besok pindah ngetan nasib apes. Apa imam sing teko kulon besok ngimami ngetan. Lu ketemu mana dari Allah. Itu yang senang cepet. Yang senang sedang biasanya jamaahnya campur. Ada yang muda, ada yang tua. Ini bagaimana caranya? Anak muda senang cepet, orang tua senang kalem. Piye carane sing nom gak melayu, sing tua gak ngalih, tak siasati. Saya baca Fatihah banyak yang saya wasol, suratnya banyak yang saya wasol, bacanya agak cepat. Cuma rukuk sujud saya buat kalem. Kok bisa cepet baca Fatihah? Nyaimbang arek nom-nom sing senengane cepet. Kok bisa kalem rukuk sujudnya? Nyaimbang wong tua-tua sing senengane kalem. Makanya kata yang tua, hebat kiainya. Meskipun muda, tapi kalau ngimami kalem kalah. Iya rukuk sujud kalem, Fatihah 2 nafas, rong ambekan tok. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meskipun cepat, kalau waladdolinnya panjang, biasanya jawabnya aminnya makmum juga panjang. Pun sampai titeni, Bun. Kadang ada kecepatan dolinya terlalu pendek. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi makmum nih, amin amin, menuju makmum. Jadi kalau gua amin lebih sana tekan. Apa? Menggeh pintu. Apa itu Mbah? Menggeh. Terus apa lagi Mbah? HIV. Apa itu Mbah? Hasrat ingin pipis. Jadi takut beser. Lo kadang ada imam gak tahu makmum, orangnya udah tua digeyet kayak arek enom. Allahu Akbar klotak. Allahu Akbar klotak. Sujud kebanteran jedak. Lo sebenarnya sholat kalem gak masalah, sedang gak masalah, cepat juga gak masalah, tapi satu kuncinya jangan sampai meninggalkan tumak. Apa tumak nina? Berhenti sejenak. Ukuran tumak nina kalau menurut fikih biqadri subhanallah, perkiraan membaca lafaz subhati 4 hitungan itu sudah tumak nina. Sebab ada orang sholat cepat sah, kalem gak sah. Kenapa? Yang cepat pakai tumak, yang kalem gak ada tumak ninahnya. Contoh cepat sah biqadri subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, Sami Allahu liman hamidah subhanallah, Allahu Akbar subhanallah. Kalau dihitung kira-kira gini, Allahu Akbar 1, 2, 3, 4, Sami Allahu liman hamidah 1, 2, 3, 4, Allahu Akbar 1, 2, 3, 4. Tapi waktu sholat jangan ngitung, batal sholatmu. Sholat ngitung Allahu Akbar 1, 2, 3, Sami Allahu liman hamidah 1, 2, 3, 4. Malaikat gak nulis ganjaran, ditulis piye kuculuk ngono karo malaikat. Lo ini cepet sah, ada kalem gak sah. Kenapa? Gak pakai tumak nih. Nah, kalem gak sah, gak ada tumak ninanya, itu pasti gak sah. Kalem gak sah, gak pakai tumak nih. Nah, contoh kalem gak sah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Makmume nang buri ngepir. Ramadan, hubungan dengan Allah mantap, puasa dikerjakan, taraweh semangat, baca Al-Quran tadarus di masjid musola. Biasanya di sini juga begitu, habis taraweh tadarus apa enggak masjid musola? Cuma saya pesan khusus yang tadarus di masjid musola, yang deket-deket emik tahun besok itu yang suaranya enak, bacanya lancar, makhorijul hurufnya tepat, tajwidnya bener. Kalau yang nggak begitu lancar, jangan deket-deket emik, garai kuping berbeken hati sumpah. Terus gak lancar cedek-cedek emik. Ya kah dul bar ku sumpah berbeken. Mataluhum kama zalil ladis tong kodana rong jadi konco nih tahu campur gak lancar deket-deket temik. Baca surat An-Nas di rumah no kaya orang mali iseko mamalikin nasi malikin nasi, itu yang gak lancar. Ayah sabuan jadi konconi melorot mulai mau sabuan. Baca surat Al-Lahab loh,
nggak ketemu ujungnya. Tabat yada Abi Lahabi wa tabat yada Abi Lahabi wa tabat yada. Makanya yang nggak berarti lancar, nggak begitu lancar, jangan dekat-dekat mic. Udah di pojokan sambil makan takjil. Ya dul. Kok menghina toh Gus? Nggak menghina. Ada orang baca Al-Quran makhorijul hurufnya nggak tepat, tajwidnya nggak bener, bacanya nggak lancar, didengerin satu orang kampung. Di kampung ada orang yang alim Quran, tahu bacaannya banyak yang salah, kok dia nggak datang ke masjid, nggak menegur Ustadz iki lho ketatrapan dosa. Tungokno kowe semeneng dhewe diwaca dul. Coba dengan yang lancar lain kok. Kalau lancar kita dengerin enak. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Coba bandingkan coba sama mathaluhum kamathalil ladis beda. Makanya Ramadan, orang yang beriman kepada Allah, puasa toleran, kita toleran. Setelah dia menjadi warga BSHT, agamanya apa, budayanya apa, tetap saudara kita meskipun dia lain agama, sebab prinsip kami juga lakum dinukum. Inilah hebatnya SH Trate, siapapun saja boleh ikut. Makanya secara universal Tuhan yang Maha Esa itu milik semuanya makhluk di dunia ini. Ketika masuk komunal kelompok, Tuhan sudah punya nama. Allah di Islam, Allah di Kristen, kemudian Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widiwasa adalah Hindu. Kita bersatu, kita rukun karena terikat dengan persaudaraan. Setelah kita disahkan, dia disahkan, sampai mati pun dia akan tetap menjadi saudara. Hadrate, Hadrate. Dan kami di sini kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, itu pun juga jiwa-jiwa SH Trate. Islam dengan Islam rukun. Saudara kami Islam dengan Islam rukun. Yang Hindu dengan Hindu rukun. Kristen dengan Kristen rukun. Kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama. Kristen dengan Hindu jelas di SH Trate diajarkan kerukunan. Hindu dengan Konghucu diajarkan kerukunan. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Warga persaudaraan setia hati Trate adalah warga yang cinta NKRI. Dengan pemerintah rukun, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena pendiri BSHT Ki Hajar Harjo Utomo termasuk perintis kemerdekaan. Ketika harkat martabat negara kesatuan Indonesia diobrak-obrik oleh paham-paham yang enggak begitu jelas, maka kami sebagai warga persaudaraan setia hati Trate sanggup melawan, bahkan di garda terdepan. SH Trate, SH Trate, SH Trate. Bapak Wali tahu benar dan salah ajaran di SH Trate. Makanya orang SH Trate juga ada bunga Trate, Bapak Wali. Apa maksudnya? Bunga Trate itu ada yang kuncup, setengah mekar dan mekar. Dan bunga Trate bisa hidup kalau ada teman hidup. Apa? Air. Air jernih bisa hidup, air kotor pun juga bisa hidup. Saudara-saudara kami ini semua warga SH Trate
dimanapun saja berada, pekerjaan apapun yang ia lakukan, dia akan tetap hidup, dia akan tetap bisa. Makanya prinsip kami, SH Trate akan tetap jaya selama-lamanya. Makanya ada yang kuncup, mekar, setengah mekar. Orang SH Trate, kadang orang yang biasa-biasa. Ada yang kehidupannya menjadi pejabat, ada juga yang mekar, juga terus mekar. Ada yang jadi ustadz, jadi kiai, jadi tokoh agama. Ketika sudah kumpul menjadi satu, kita adalah tetap saudara. Makanya orang SH Trate dimanapun saja berada, ketika jantung hatimu bersinar, maka kau akan tetap menjaga tali persaudaraan, kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh sebab itu, berhalal bihalal. Ini adalah tradisi adat budaya warga negara Indonesia. Di Arab nggak ada model halal bihalal seperti yang gawe pubra rukun mring sepodo-podo dadekno urip barokah. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi menengok ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Kasetnya habis. Oh, salam pun, monggo yang belum masukkan sedekah. Ayo, mau tak celuk ke kandang moro-moro. Kono barang yang sana-sana itu banyak uangnya itu. Bapak Wawali itu ya. Dah, sambil sholawat yang belum masukkan sampai muter lagi nggih. Sholawatan baca istighfar nggih. Ayo sampean ke sana. Ayo sedekah. Sedekah itu amal ibadah yang dilakukan tanpa ikhlas pun tapi bermanfaat. Sedekah. Saya sedekah barusan 100.000. Saya nggak ikhlas, kobong amalku, tapi manfaatnya kena gawe bangun ini. Ayo, lo nanti, ini kono wis mari dorong. Sampuna. Kok aku tok nggak ada. Bapak Wawali sudah Pak. Oh sudah, ya wes kasih itu habis. Adanya itu rezeki yang luas. Nah, orang sekarang itu kan mengartikan rezeki pasti urusan materi. Kasih sedikit orang ngomong bahagia katanya kalau rumahnya yang bagus, omai sing gedong, magrong, bojone ayu moblong, tandurane lombok, terong ditandur nang pinggir, embong sing metik udele. Bukan itu. Ada yang ngomong juga katanya orang kalau punya istri cantik mesti bahagia. Enggak mesti. Saya itu punya teman bojone kayuwen pegatan. Lho kok iso nggih wong wedok iku nek kayuwen atos. Iya kayuwen no gitu. Orang perempuan itu kalau cantik itu biasanya lo ingkon-ingkonane rada angel. Itu mana beda ontel enggak pantes. Bedak mahal-mahal lah tulip sari ayu martatila arwardah pons. Loh, pembalut wanita kalau nggak bersayap nggak mau. Loh, karena enek sayapnya ben iso miber. Loh, tekanan teman saya cerai nikah lagi yang perempuan nggak begitu cantik. Tak lihat teman saya gewemu. Loh mas sampean kok lemu, aku rapi maneh. Endi bojomu iko? Tak delok taknya kok elek kan? Jawabnya enak iku lu elek o nyenengno. Hati, ketenangan, kebahagiaan itu cuma ada di dalam hati. Dulu istri saya cantik. Bodinya BMW bahenol montok weleh-weleh, tapi nggak punya akhlak. Dia itu berani dengan saya, cantik tapi menyakitkan hati. Aku duit bojo elek aku seneng gak, alasannya siji orang gampang hilang, gak gampang nyantol ya gak gampang kecantol-cantol. Tikus nyedek melayu enak kena gedenden tikus. Yang kedua, orang perempuan kalau jelek iku awet eleke. Rabi ayu ya getun nih, kok iso iya dirabi cek enom ketok
ayu tuwek berubah jadi elek. Getun biyen ayu tuwek elek. Anggur ora bojo elek tuwek tambah elek. Lho ora kaget sebab wis kulino ndelok wong wedok. Lah iya kandhane kok. Makanya wanita itu kalau jelek gak ruwet. Ingon-ingonane penak. Numpano peda ontel pantes, becak pantes, dokar pantes, gledekan pantes, odong-odong pantes. Biasanya yang jelek diajak kerja nggak gengsi, jelek kok. Disuruh ke sawah berangkat, mencari apa itu daunan berangkat, usung-usung sembarang kuat, sampai pekakas omah entek diusungi kabeh nggih. Weton elek gak ruwet lho, bedak cukup Viva nomor 4. Kurang putih tambahi gelembung mbek kanji. Sabun cukup Oka, sampo cukup merang, minyak wangi golekno kemangi. Pembalut wanita gak ruwet-ruwet suwekno celana koromprang ngono ya dadi. Bahagia bukan di luar tapi ada di dalam. Meskipun harta kamu banyak, tapi ketika qanaah tidak pernah terselip di dalam batinmu, tidak menjadi orang yang menerima apa adanya, kau akan rakus, tomak, serakah. Makanya orang kalau hatinya tenang, hidupnya pasti menemukan kebahagiaan. Rezekinya itu rezeki yang luas, bukan karena nominal, tapi ketentraman batin. Sekarang kalau hatinya itu sudah nggak ada qanaah, pasti ada penyakit hati. Namanya iri, dengki, hasud. Wong kena penyakit ini biasanya cepat tuwek untuk nindang tek gelis mate. Tetangga dapat kenikmatan sakit. Tonggo bangun omah tingkat telu ngeluh. Tetangga beli kipas angin muter karepe dhewe ngene. Tonggo tuku kol merongkol, tonggo tuku gelang melang-melang. Apalagi yang orang yang kaya itu gelangnya banyak pamer. Belah balik gelang suwita tinggo kabeh, kanan 30, kiri 30. Belah balik nyeluki koncone, "Mbak Rini, oh." Ya Allah, kebahagiaan ada di dalam hati. Rezeki yang luas bukan karena jumlah, tapi apa? Hati qanaah, uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa kandha yen iman, sabar narimo senajan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, orang yang berumur dengan ajal jangan disamakan. Yang bisa panjang umur, ajal nggak bisa panjang. Ketetapan dalam Al-Quran, la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diajukan. Itu ajal. Wafat usia 60 tahun, 60 nggak jadi 67. Sebab ngomong apa angka, ngomong nominal pasti ada yang lebih tinggi. Orang yang panjang umur itu namanya tetap harum karena apa? Punya jasa yang dikenang oleh lingkungan dan masyarakat. Apa umur? Nama baik. Ini yang bisa panjang. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat usia 63 tahun, itu ajal. Tapi nama Rasul sampai sekarang kok tetap dikenang, apa? Umur. Nyatanya umatnya banyak yang membaca sholawat kepada Rasulullah, itu umur. Saking cintanya membaca sholawat. Kalau di daerah Jawa itu Bapak Wali berbagai macam sholawat, macam-macam nadanya. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Madura ada, Banyuwangi ada. Saking cintanya kepada Kanjeng
Nabi Jawa Barat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ngetan sidik Jawa Tengah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Menengok ngetan sidik Jawa Timur sholatullah salamullah ala toha rasulillah jula-juli. Nyebrang segoro Madura Perak Kamal Madura ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik lir alir kung mentok ngetan Banyuwangi marhaban ya nurul aini marhaban jadal Husaini marhaban alan wa sahlan marhaban ya khairodai kepingin turu mbek tonggone nang dadane kok keliru. Nyebrang segoro Bali lah. Bali ini saya nggak bisa buat lagu Pak, sebabnya nggak bisa dibuat solawatan. Lagu ini cak ngono lebih ya ini solawatan gitu. Rasul panjang umur, jasa Rasul merubah peradaban jahiliyah menjadi Islamiyah. Makanya orang kalau panjang umur meskipun pendek ajal, jasa yang dikenang fotonya payu didol, fotonya laku dijual. Bung Karno wafat, jasa Bung Karno merebut negara dari penjajah. Tapi Bung Karno meskipun wafat umurnya panjang, namanya harum, fotonya payu didol, wonge wis mati. Coba kita yang hidup kayak gini, nanti habis pengajian besok foto yang besar, terus dolen neng pasar, sumpah sak pasar Melayu kabeh gitu. Nah, orang kalau panjang umur meskipun telah wafat itu bisa menjadi perantara memberi kekayaan pada orang lain. Mohon maaf, di daerah Jawa itu ada makamnya Sunan Ampel. Sunan Ampel wafat, tapi di area Ampel ada orang jualan bakso, sorban, senjata, tasbih, kitab, buku, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada makamnya Sunan Ampel. Sunan Ampel wafat, tapi umurnya panjang, bisa memberi kekayaan pada orang lain. Wonge wis mati. Coba yang meninggal bukan wali, misalkan ada bajingan bau meninggal, bajingan tuwengi, ayo mati, siapa yang mau jualan sorban? Siapa yang mau jualan sejadah? Orang kalau panjang umur tamunya banyak. Gus Dur, almarhum Gus Dur, dia itu kotak amalnya tiap bulan tembus 500 juta dikasihkan pada fakir miskin. Gus Dur wafat, tamunya banyak, duitnya akeh. Ayo kita yang hidup ini belum tentu banyak tamu, malah duit ente ayo ketekan tamu. Makanya orang kalau panjang umur meskipun wafat tetap dikenang karena ada namanya kenang-kenangan nama baik. Ki Hajar Harjo Utomo sebagai pendiri PSHT namanya akan tetap harum sampai 100 abad ini. Karena apa? Mbah Harjo Utomo termasuk pendiri PSHT, namanya tetap harum, namanya tetap dikenang. Dia salah satu perintis kemerdekaan. SHT. Kalau kita sudah semangat silaturahim, bersih dosanya dengan Allah, bersih dosanya dengan sesama manusia, maka gelarnya Idul Fitri kembali pada fitrah. Orang yang bersih di sini bukan bersih kulitnya, tapi bersih hatinya. Makanya hatinya kalau betul-betul bersih, ati resik kawitane, laku becik tumindae, urip mulya pungkasane. Di SHT diajarkan bersihnya batin kita, resike hati. Makanya hati punya penyakit. Penyakit hati di sini bukan hatinya bengkak, bukan hatinya kerowa, bukan hatinya hancur, tapi penyakit hati di sini adalah sifat madzmumah. Penyakit dohir dengan batin beda.
penyakit dohir ada dokter spesialisnya mas, penyakit batin nggak ada dokter spesialis, jantung ada nggak ada dokter spesialis iri, nggak ada dokter spesialis paru-paru ada, tapi nggak ada dokter spesialis dengki, nggak ada.